Ya Habibi ya Muhammad. Jadi orang-orang yang kemudian menjadi panitia-panitia sorga, panitia-panitia kebenaran, kita enggak. Kita mencari kebenaran, bukan panitia kebenaran. Maka kita tidak akan menghukumi seseorang dengan kebenaran yang kita pahami. Karena kita juga berharap jangan-jangan nanti meninggalnya enggak dengan ngaji begini. Meninggalnya pakai akidah yang batil. Jadi jangan sok-sok suci lah ya. Dan ini kepada semua kelompok, mau Ahlus Sunnah, Asy'ariyah, Maturidiyah, apapun alirannya, bertorikotkah dia, tidak bertorikotkah dia, zuriat Nabi kah dia, bukan zuriat Nabi kah dia, NU kah dia, Muhammadiyah kah dia, sama aja ya. Saya melihat fenomena ini begitu. Jadi setiap kali ada orang jadi mayoritas, dia menjadi tangan besi. Beda sama dia sikat. Nauzubillah min dzalik. Imam Syafi'i sama-sama baca hadis sholat subuh. Gurunya juga baca hadis sholat subuh, Imam Malik. Murid dia, Imam Ahmad bin Hanbal, baca hadis. Hadisnya sama, Imam Malik baca, Imam Syafi'i baca, Imam Ahmad baca. Ini 3 generasi, Malik guru, Imam Syafi'i murid dari Malik, Ahmad bin Hanbal Hanbali murid dari Syafi'i. Tapi hasilnya lain. Imam Malik tidak baca basmalah baik dijaharkan ataupun disirkan. Tapi mazhab ini sudah direvisi oleh murid Imam Malik. Sekarang mereka masih baca tapi sir. Kalau dulu enggak. Jadi Imam Malik membid'ahkan baca basmalah dalam sholat. Hadisnya sama loh. Imam Syafi'i mengatakan enggak, justru bismillah wajib dikeraskan karena bismillah bagian dari Al-Fatihah. Imam Ahmad balik lagi, dibaca tapi disirkan. Syariatnya apa? Fatihah bagian dari rukun sholat, itu syariat. Cara bacanya disebut fikih. Paham? Muncullah cara baca Imam Malik, cara baca Imam Syafi'i, cara baca Imam Ahmad. Syariatnya sholat wajib, Al-Fatihah wajib. Coba perhatikan lagi. Imam Malik mengatakan cukup baca Fatihah sekali dalam semua rakaat untuk makmum. Sah sholatnya. Imam Syafi'i tidak. Setiap rakaat baca Fatihah. Imam Ahmad kalau kita bermakmum gak wajib baca. Imam yang baca. Tuh, dalilnya sama. La salata liman la yaqra bi Fatihatil Kitab. Tidak sah salat orang yang tidak baca Al-Fatihah. Hadisnya sama, tapi fikihnya berlain. Mulai paham? Maka fikih itu produk manusia. Berdasarkan hadis Nabi atau ayat-ayat suci. Oke? Jadi mazhab Imam Syafi'i, kenapa muncul mazhab? Karena antum gak sanggup baca hadis Nabi seperti Imam Syafi'i, gak sanggup baca Quran seperti Imam Syafi'i. Maka beliau merumuskan, kalau gak sepakat buat mazhab sendiri aja, boleh kok. Cuma siapa yang ikut ntar? Ya. Ada kawan saya, dia kalau sekarang disebut dengan Qur'ani ya, tapi anti sunnah. Waktu saya khutbah menceritakan kisah Nabi, apa kata dia? Ente baca-baca hadis, itu enggak sahih, enggak ada hadis yang sahih. Yang sahih cuma Quran. Saya senyum. Itu aja udah istilah yang salah. Al-Quran itu bukan sahih. Al-Quran di atasnya sahih, namanya mutawatir. Ya. Di atas sahih. Mutawatir itu ditransmisikan, diriwayatkan oleh banyak orang. Kalau sahih belum tentu. Itu jadi bingung dia. Ya. Ya udah enggak usah ikut imam. Ya udah enggak apa-apa, enggak usah ikut imam. Terus ente ikut siapa? Langsung ke Quran. Saya tanya, Quran kamu yang mana? Ditunjukinlah Qurannya dia. Ya. Quran dia dibaca. Saya tanya, kamu bismillahnya dibaca apa tidak? Baca. Dikeraskan atau tidak?
Tidak. Nah, itu udah beda imam tuh. Yang meriwayatkan Quran namanya Imam Asim, Imam Kisai, Imam Nafi'. Kamu Qurannya riwayat yang mana? Jadi dia mengira kalau langsung ke Quran gak lewat imam, berarti langsung ke Allah. Padahal Quran yang saya baca hari ini itu Quran yang juga imam yang meriwayatkannya, namanya Imam Asim. Imam Asim ini dan semua imam-imam yang lain sepakat bahwa bismillah bagian dari Fatihah. Imam Syafi'i mengerti ilmu qiraat. Apa kata Imam Syafi'i? Kalau bismillah bagian Fatihah wajib dibaca di dalam sholat jahar. Itu sejarahnya. Beda-beda tuh. Nah, ini namanya mazhab. Saya ulangi. Syariat dari Allah suci. Fikih mazhab itu kesimpulan pemahaman para imam dalam membaca Al-Quran dan Sunnah. Maka fikih bukan tandingan Quran. Jadi keliru orang mengatakan gak usah ikut imam, langsung saja kepada Allah. Berarti dia sedang mengadu-adu antara Quran dan mazhab, hadis dengan mazhab. Itu keliru besar, ya, fatal, keliru besar itu. Kejahilan yang dibuatkan pengajiannya, ya. Lalu ayat ini bermakna bahwa syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berlaku untuk semua suku bangsa. Jadi agama yang agamanya turun kepada semua suku bangsa cuma ajaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Adam bagaimana? Nabi Adam istrinya cuma Sayyidatuna Hawa yang kita tahu. Nggak tahu ada istri yang lain apa enggak. Apakah ada istrinya di kalangan jin? Saya nggak tahu ya. Belum ketemu riwayatnya. Oke, ketemu riwayatnya nggak? Nabi Adam punya istri jin gitu. Aneh belum ketemu juga soalnya. Soalnya ada yang ngaji begitu sekarang ya. Kalau dia punya data silakan, nggak ada masalah. Tapi kalau nggak punya data jangan mengada-ada terhadap baginda Nabi Adam alaihissalam. Ada juga yang membatalkan kajian Nur Muhammad. Nggak usah ngaji-ngaji Nur Muhammad, agama sudah sempurna. Nggak nyambung. Ya, justru kajian Nur Muhammad itu telah muncul di zaman sahabat. Yang ngomong Ibnu Abbas, murid Ibnu Abbas. Ya, banyak orang-orang nggak nyambung hari ini tapi ceramah. Ya, saya berdoa kepada Allah semoga lisan ini dijaga oleh Allah SWT dan kita dijaga akidahnya. Amin ya rabbal alamin. Ya. Berdasarkan itu semua, tatajaddad fiqhus syariah wala tatajaddadu syariah, ya. Ya tajaddadu fiqhuhu wala tatajaddad syariatuhu. Gitu kira-kira kalau diungkapkan. Berubah, berkembang pemahamannya, tapi ayatnya itu saja. Paham ya di situ? Oleh karena itu, penghukuman terhadap bid'ah itu bagian dari fikih atau syariat. Saya menilai ini bid'ah, itu fikih atau syariat? Fikih. Dulu orang mengatakan ini bid'ah, sekarang bisa jadi nggak bid'ah. Ya. Zaman dulu sholat pakai baju batik kayaknya ribet deh ya. Khotib pakai batik banyak yang ngulang sholat pakai, bener ya? Zaman-zaman saya masih kecil tuh. Sekarang malah hari Jumat pakai batik, khotibnya pakai batik. Di zaman ayah Buya Hamka, kalau pakai dasi, pakai jas, itu dianggap mirip dengan londo, wong londo, orang Belanda, ya. Maka disebut tasyabbuh bil kafir, kafir, menyerupai orang kafir, kufur. Dulu, lah sekarang kiai, ya, Pak Kiai ini kalau lagi kerennya pakai jas, tapi bawahnya bukan celana, sarung. Dulu dianggap bid'ah, dianggap haram, sekarang orang biasa aja. Berarti pemahaman terhadap bid'ah akan berubah, berkembang. Tapi dalilnya tidak akan bertambah, tidak akan berkurang.
Ya, la yazid wa la yankus. Karena dalil suci, pemahaman dalil yang tidak suci. Dari dulu orang membid'ahkan sesuatu pakai dalilnya apa? Kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Itu aja sampai mulutnya sudah bengkak ya. Man ahdatsa fi amrina hadza ma laysa minhu fawarat. Kenceng banget kalau baca hadis ya. Siapa yang membuat hal-hal yang baru dalam agama ini tertolak. Hadisnya benar, pemahaman ente enggak benar. Nah, kita selalu membedakan yang mana yang suci, mana yang tidak suci. Mengkritik Nabi itu nifaq, kemunafikan, bahkan bisa kufur. Tapi mengkritik pemahaman orang terhadap Nabi itu wajib ada. Fardu kifayah. Kalau enggak ada, enggak berkembang syariat ini ketika dipahami. Orang akan saklek, dikira syariat itu saklek, padahal yang saklek pemikirannya. Surat At-Tahrim ayat 8. Coba perhatikan, di hari kiamat semua orang hina kecuali dua kelompok. Al-Anbiya wal Mu'minun, dua aja. Yauma la yukhzillahu an-nabiyya walladzina amanu ma'ah. Pada hari, yaitu hari kiamat, Allah tidak menghinakan, tidak menelantarkan Nabi dan orang beriman. Ada syaratnya, ma'ahu, bersamanya Nabi. An-Nabi di sini siapa? An-Nabi pakai alif lam. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini kekhususan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nama beliau hanya disebutkan di Quran mim ha mim dal Muhammad. Nama jasadnya hanya 4 kali. Selebihnya nama nubuatnya An-Nabi, Rasul, Rauf, Rahim, Muzammil, Muddathir. Itu nama Nabi semua. Ya. Bahkan ada tafsir beberapa ulama ya, wal asr. Itu wal asr kan kita mengartikannya demi masa. Ya. Demi waktu. Tapi al-asr itu siapakah yang ada di waktu itu? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berarti demi Muhammad yang ada di waktu asar. Asar itu masa alam semesta di akhir-akhir ini. Kita udah di asar semua, Pak. Ini sudah puncak peradaban. Karena sudah puncak, dia tinggal turun. Ya, masih ada satu puncak lagi, Imam Mahdi belum. Ya, kita nggak tahu kapan rahasia Allah ini Allah buka nanti. Ya.